Untuk itu anak-anak ibu, nanti yang akan dipandu atau akan disampaikan dengan Bapak Ustadz Zanjani. Jadi maksud yang ibu pesankan kepada anak-anak, supaya anak-anak apa yang disampaikan, apa yang akan untuk meningkatkan iman kita, anak-anakku tolong diperhatikan. Jadi kita di sini tolong yang diperhatikan belakang. Kita di sini berkumpul bukan hanya sekedar berkumpul, tetapi mari kita mengambil makna apa itu maknanya Isra Mi'raj itu, dan apa itu artinya nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustadz, ya. Dan bukan hanya untuk anak-anak juga, begitu juga untuk kita sebagai guru, para dewan guru mungkin nanti akan disampaikan bagaimana kita, sekalipun kita berbeda-beda agama, di tempat ini di sini ada 5 agama, di sini ada semua. Bagaimana kita supaya saling menghargai, saling mengasihi, ya. Jadi kita bukan asal datang ke tempat ini mendengarkan tapi tidak melakukan. Banyak anak seperti itu. Yang paling belakang tolong, yang laki-laki ya. Nanti akan ditanya nanti apa sih artinya Isra Mi'raj itu? Apa maknanya untuk kita? Apakah hanya sekedar mendengarkan dari telinga kanan, dikeluarkan dari telinga kiri. Jadi supaya kita paham. Nanti akan disampaikan, kita paham artinya, kita bisa lakukan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari, ya. Jadi tidak hanya datang berkumpul di tempat ini, jadi ini adalah satu pelajaran buat kita, ya, khususnya yang Muslim, karena yang beragama non Muslim itu belajarnya di rumah. Jadi kita di sini saling menghargai umat beragama yang ada di SD kita ini. Kita sangat bangga mempunyai SD 013 Bengkulu Utara. Hanya di SD inilah yang ada umat beragama, 5 agama di sini semua ada. Jadi untuk itu, kalau memang kita perhatikan selama ini toleransinya sangat baik, ya. Kegotong royongannya juga bagus. Dan kerjasamanya juga tentunya juga sudah bagus. Jadi untuk itu dengan melaluinya ada Isra pada pagi hari ini, supaya anak-anak lebih meningkatkan keimanannya, ya. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu wa ja'alnahu hudan libani Israil alla tattakhizu min duni wakila. Sebelum kita mulai acara kita, yaitu tausiah tentang Isra Mi'raj sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, lebih baiknya kita membaca umul kitab. Semoga kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga kita nantinya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya sayyidina Muhammad ya Khalifatullah. Assalamualaikum ya sayyidina Khidr Qadiyatul Mu'tan Abban Abbas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ikhwanul muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ta'ala aidan, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan lebih utama, marilah kita panjatkan puji puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikannya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan kepada kita, terkhusus nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang indah ini, yang insyaallah penuh barokah, di SD 013 Rama Agung, Kecamatan Alga Makmur, Bengkulu Utara. Semoga kita semua mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan tak lupa pula, semoga salawat beriring salam kita selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau telah merombak-rambik dinding kejahilan, dinding kebodohan, alam kegelapan, sebagaimana ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Alhamdulillah, berkat perjuangan beliau mendakwahkan Islam, menyiarkan agama Islam, beliau termasuk khataman nabiyyin, nabi yang terakhir, nabi yang penyempurna, yaitu sekiranya kita mendapatkan nikmat iman dan Islam. Amin, Allahumma amin. Pertama-tama kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Rosiandi Sinaga, yang kami hormati, kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah juga kami hormati, dan yang kami hormati ibu-ibu, bapak-bapak, para guru SD 013 di Rama Agung ini, penuh dengan kehormatan bagi kami atas undangan kami untuk mengisi tausiah di pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini kita akan tausiah, yaitu merangkang tentang Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terkhusus kepada adik-adik, tolong dengarkan, jangan sampai ribut. Mungkin ada juga depresi nanti ya. Nah, kemungkinan nanti ditanyakan kepada anak-anak, kalau memang ada depresnya ataupun hadiahnya nanti
Nah, mungkin itu nanti akan ditanyakan apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadznya nanti. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian yang saya hormati, dari kata Isra Mi'raj, Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Nabi besar Muhammad SAW diperjalankan. Jadi bukan jalan sendiri, tapi ini diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di muka tadi yang telah kami bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, dan sekelilingnya telah kami berkahi, itu merupakan kami tunjukkan atas kebesaran kami, kata Allah. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi awalnya terjadinya Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW ini, pada saat itu Nabi Muhammad SAW masih dalam keadaan antara jaga dan tidur di Masjidil Haram. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril alaihi salam dan malaikat Mikail alaihi salam. Kata malaikat Jibril dan malaikat Mikail, "Ya Nabi Allah, ya Muhammad, tegaklah, karena sebentar lagi kita akan mengadakan Mi'raj ke langit." Jadi kata Nabi, apakah itu Isra Mi'raj? Apakah itu Mi'raj? Kata malaikat Jibril alaihissalam, untuk itu sebelum kita berangkat untuk menuju Mi'raj ke atas langit, maka Nabi besar Muhammad SAW harus dibersihkan dulu di dalam perutnya. Jadi pada saat itu malaikat Jibril dan malaikat Mikail membelah perutnya Nabi besar Muhammad SAW, dan pada saat itulah Nabi besar Muhammad dibersihkan perutnya, hatinya, jantungnya, dan seluruhnya dibersihkan dengan air Zam-Zam dan telaga dan air Kausar. Jadi kebetulan nama saya Zamzami, insyaallah ini mempunyai barokah karena Zamzami yang mubarak, air Zam-Zam yang diberkahi insyaallah. Jadi pada saat itulah Nabi besar Muhammad SAW dibedah dan dibersihkan dari penyakit hati, hasud, dengki, ataupun iri hati. Semua dibersihkan dari sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dibersihkan, pada saat itulah tegak di depan Nabi Muhammad SAW seekor buruk. Seekor buruk ini adalah binatang dari dalam surga. Buruk ini wajahnya seperti manusia, rambutnya seperti rambutnya kuda, ekornya seperti ekor sapi, kakinya seperti kaki onta. Dan seekor buruk ini mempunyai 2 sayap. Jadi itulah kendaraan Nabi Muhammad SAW dan kendaraannya malaikat Jibril untuk berangkat Isra dan Mi'raj ke atas langit. Jadi perjalanannya, langkahnya buruk ini sekali melangkah sejauh mata memandang.
Jadi tidak terhitung batas kilometernya. Sejauh titik mata itu memandang, di saat itulah jatuh satu langkah. Karena apa? Perjalanan dari Masjidil Haram, Masjid Mekah sampai ke Masjidil Aqsa, kalau dihitung perjalanan biasa itu membutuhkan waktu 40 hari 40 malam. Namun itu kuasa Allah Subhanahu wa taala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diperjalankan itu semua atas kehendak keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adikku sekalian yang saya hormati dan yang saya cintai, bagi adik-adik yang ingin mencatat, ya catatlah apa yang perlu dicatat. Ini merupakan kemungkinan besar para ibu-ibu guru, bapak-bapak guru akan menanyakan tentang isi dari penyampaian bapak ini nanti. Jadi kita lanjutkan. Pada saat itu Nabi Muhammad beserta malaikat Jibril dan malaikat Mikail sudah siap untuk berangkat. Mulailah berangkat seperti kilat menyambar ataupun seperti kilat yang sangat cepat sekali. Perjalanan dengan tunggangan Nabi Muhammad SAW menaiki burak ini. Di dalam perjalanan sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, pada saat itu sampailah di lokasi Madinah. Kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, berhentilah sejenak. Berhenti dan laksanakanlah sholat sunnah 2 rakaat." Setelah Nabi Muhammad melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Tempat apa ini?" Ini adalah kota Madinah yang insya Allah tidak lama lagi engkau akan berhijrah ke kota Madinah ini. Setelah sholat 2 rakaat telah selesai, lalu dilanjutkan perjalanannya. Setelah dilanjutkan perjalanan, di pertengahan jalan malaikat Jibril juga memberhentikan buraknya. "Wahai burak, berhentilah sejenak." Haram. Jadi sebelum subuh ataupun sebelum fajar, Nabi besar Muhammad SAW ini sudah sampai di kediamannya, yaitu di Mekah, yaitu di Masjidil Haram kembali. Sebagai kesimpulan dari intisari dari yang saya ulaskan ini tadi, bahwa yang pertama yaitu jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Lebih-lebih lagi kita melaksanakan sholat sunnah. Kalau dihitung sholat sunnah ini lebih dari 50 rakaat, lebih sebenarnya. Namun tetapi itu merupakan sunnah. Jika kita kerjakan kita mendapatkan pahala, jika kita tidak mengerjakan dia tidak juga mendapatkan dosa. Namun tetapi kewajiban kita dalam kehidupan ini, kewajiban kita yaitu melaksanakan sholat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Dan yang kedua yaitu keimanan, bahwa dengan kejadian Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu dilanjutkan Mi'rajnya ke atas langit. Di atas langit yang ke-7 adalah merupakan harus kita tanamkan dalam hati kita bahwa kita harus beriman, percaya dengan kejadian ini, karena waktunya sangat singkat. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan waktu Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu, apa itu wahyunya? Itu yang hasil dari Muhammad dengan Isra Mi'raj ini. Melaksanakan apa? Apa yang diwajibkan? Sholat 5 waktu Dalam sholat 1 malam. Benar? Ya, benar. Alhamdulillah pertanyaannya dijawab dengan baik, benar.
Ya, semoga Bapak juga yakin anak-anak yang lainnya sudah tahu dan juga mengerti. Baik. Jadi mungkin inilah atas penyampaian Bapak. Gimana kita tutup dengan apa? Ya, sebagai bukti bahwa siswa-siswa ini memperhatikan